Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan atau hadis-hadis yang membahas tentang fikih sholat. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang menjelaskan akan waktu-waktu yang dimana seseorang dilarang untuk menjalankan sholat di dalamnya. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjelaskan kepadaku orang-orang yang saya ridho kepada mereka, orang-orang yang diridhoi, wa ardahum indi Umar, dan orang yang paling saya ridhoi di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Jadi yang menjelaskan hal ini adalah banyak para sahabat. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasannya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tusyriqasy syamsu. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah sholat subuh sampai memasuki waktu syuruk. Ketika matahari terbit, kemudian naik setinggi tombak atau kurang lebih 1/4 jam. Jadi ketika habis sholat subuh sampai syuruk ini masih dilarang. Namun ketika sudah 1/4 jam setelahnya maka boleh untuk sholat. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Dari setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Artinya setelah terbit kemudian ditunggu 1/4 jam, setelah terbit naik setinggi tombak. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba asyamsu. Dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Terkait dua hadis ini ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah waktu-waktu dilarang untuk mendirikan sholat. Yang kedua adalah alasan kenapa kita dilarang untuk mendirikan sholat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan sholat-sholat yang memiliki sebab, apakah juga dilarang untuk dilaksanakan di waktu-waktu terlarang tersebut. Yang pertama adalah waktu-waktu dilarang untuk mendirikan sholat. Para ulama mereka menyebutkan atau membagi waktu-waktu dilarang untuk mendirikan sholat itu menjadi 5. Sebenarnya hanya 3, namun 5 ini hanyalah perincian. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ini yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit.
Sebagian ulama berpendapat bahwasannya bukan setelah subuh, tapi setelah terbitnya fajar sampai matahari terbit. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah setelah sholat subuh. Bedakan antara setelah terbitnya fajar sama setelah sholat subuh. Karena setelah terbitnya fajar belum tentu seseorang langsung sholat subuh. Namun yang lebih tepat wallahu a'lam adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Karena Nabi SAW bersabda, la sholata ba'da sholati subhi hatta tartafi asyamsu. Tidak ada sholat setelah selesai sholat subuh sampai matahari meninggi setinggi tombak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari. Jadi saat matahari sudah berada di cakrawala, ila antartafi'a qida romhin, sampai meninggi setinggi tombak. Jadi kalau yang pertama tadi habis sholat subuh sampai terbit. Yang kedua dari terbit ketika matahari cakrawala sampai meninggi berapa tadi? Seukuran tombak. Kalau kita buat sesuai dengan jam, kurang lebih 1/4 jam. Nah, kalau dari waktu terbit sampai meninggi setinggi tombak, ini larangannya lebih tegas lagi. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang musyrik mereka sujud kepada matahari. Sehingga di saat itu larangannya lebih tegas lagi. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah ba'da sholatil asri, sampai selesai sholat, dimulai dari selesai sholat asar sampai matahari mulai tenggelam. Ketika matahari sudah sampai cakrawala. Jadi ketika habis sholat asar sampai matahari mulai mau tenggelam. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat adalah min syuru'i syamsi fil ghurub, ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Lagi-lagi yang keempat ini adalah perincian dari yang keberapa? 3. Jadi kalau yang ketiga itu dari sholat asar sampai matahari mau tenggelam, sedangkan yang keempat adalah ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Lagi-lagi yang keempat ini jamaah perincian ketiga dan larangannya lebih ditegaskan lagi. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang musyrik mereka sujud kepada matahari. Ini yang keempat. Yang kelima adalah min tawassuti syamsi, ketika matahari pas berada di atas kepala hatta tazul, sampai tergelincir. Jadi ada 5 waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Yang pertama adalah dari selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua dari matahari terbit sampai matahari naik setinggi tombak. Yang ketiga adalah dari sholat asar sampai matahari mau tenggelam. Yang keempat adalah dari matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Dan yang kelima adalah ketika matahari tepat di atas kepala. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua. Lalu apa hikmah dari dilarang sholat di waktu-waktu tersebut? Dilarang sholat di waktu-waktu tersebut, kenapa? Di antara hikmahnya adalah li'annal kuffar yata'abbaduna fi hadhil awqat, karena orang-orang kafir mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka di waktu-waktu tersebut. Wa huwa waktu ghurubiha wa tulu'iha. Maksudnya adalah waktu ketika matahari tenggelam dan ketika waktu matahari terbit. Jadi kenapa kita dilarang? Karena di saat matahari tenggelam, di saat matahari terbit, di saat itu orang-orang musyrik mereka beribadah kepada matahari. Dan Islam itu sangat menganjurkan kepada pemeluknya agar menghindari musyabahatuhum, menghindari tasyabuh kepada mereka, menghindari tasyabuh kepada orang-orang musyrik. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada pemeluknya, pemeluk Islam, agar mereka menjauhi kebiasaan orang-orang musyrik. Nabi SAW bersabda yang artinya, selisihilah orang-orang musyrik. Bagaimana cara menyelisihinya? Di antara cara menyelisihinya adalah dengan memanjangkan jenggot dan memotong
kumis. Apa tujuannya? Lagi-lagi untuk menyelisih orang-orang musyrik. Nabi SAW beliau merintahkan sahabatnya untuk puasa Asyura. Ketika Nabi SAW berpuasa Asyura, kemudian para sahabat mengatakan itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa di tanggal 9 plus tanggal 10. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ingin menyelisihi ahlul kitab. Nabi SAW merintahkan untuk makan sahur. Kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah aklatus sahur, makan makanan sahur. Dan masih banyak perintah-perintah Nabi SAW yang diantara tujuannya adalah menyelisihi orang-orang musyrik. Yang tujuannya adalah menyelisihi ahlul kitab. Sampai-sampai salah seorang Yahudi mengatakan, tidaklah orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, datang kecuali dengan syariat yang tujuannya adalah menyelisihi syariat yang kita yakini. Jadi di antara hikmahnya adalah apa? Agar kita tidak sama atau menyamai orang-orang musyrik yang dimana mereka beribadah ketika matahari tenggelam, ketika matahari terbit. Ini yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah lalu bagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang punya sebab? Apakah juga dilarang untuk dilaksanakan di waktu tersebut? Sholat-sholat sunnah yang punya sebab, contohnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebabnya adalah ketika kita masuk masjid. Contoh yang lain adalah khusuf, gerhana. Sebabnya adalah ketika terjadi gerhana. Di antara yang lain adalah rakaat tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sebabnya adalah karena seseorang selesai melaksanakan tawaf. Apakah waktu-waktu tersebut juga dilarang dilakukan di 5 waktu tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mereka berpendapat tetap dilarang. Jadi mau sholat sunnah apa saja tetap dilarang. Pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Syekh bin Baz dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwasannya zawatul asbab, salat-salat yang punya sebab ini tidak dilarang. Jadi yang dilarang adalah salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang punya sebab maka tidak dilarang. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Di sini kata para ulama, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat kapanpun, sampai pun di waktu-waktu terlarang. Jadi hadis sholat tahiyatul masjid ini mengkhususkan larangan yang umum pada larangan dari hadis yang mengkhususkan hadis yang menjelaskan akan larangan sholat di 5 waktu tersebut. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang dipilih oleh tadi, ini adalah pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya kita mau rinci, ada sholat-sholat yang boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang tersebut. Yang pertama adalah sholat wajib. Contoh seorang dia sholat jam 5 sore. Soalnya karena dia ada hal yang menyibukkan dia atau dia ketiduran, kemudian dia bangun jam 5, kemudian dia sholat. Ini waktu setelah sholat asar, boleh. Atau bahkan mendekati waktu tenggelamnya matahari, dia baru bangun, maka dia sholat boleh, karena itu merupakan sholat wajib. Yang kedua adalah sholat qadha. Contohnya dia sholat duhurnya ketiduran, dia sholat duhur, kemudian dia sholat habis asar, boleh enggak? Boleh, karena ini adalah sholat wajib, sholat qadha. Kata Nabi SAW, apabila tertidur atau lupa maka sholat kapan dia ingat. Yang ketiga adalah sholat jenazah, boleh. Kenapa boleh? Kata para ulama, karena sholat jenazah itu sholat yang tidak ada sujudnya. Jadi di situ tidak ada nilai menyerupai orang-orang musyrik. Lebih-lebih sholat jenazah itu diperintahkan oleh Nabi SAW agar dilaksanakan sesegera mungkin. Dan yang keempat adalah sholat yang punya sebab. Tadi seperti sholat tawaf, kemudian sholat kusuf, sholat gerhana, kemudian sholat tahiyatul
masjid. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.